Saya memang ingin ketemu dengan ibu dan ibu juga bersedia bertemu dengan saya sebagai sesama rekan. Saya ingin curhatlah sama ibu mengenai kegalauan hati saya. Beberapa hari ini beberapa kali saya masuk di kelas 11 AKL itu, Bu. Ada satu siswa yang kalau saat pembelajaran itu gak bisa konsen dia. Sering dia mengantuk dan saya lihat dia sering menguap. Saya jadi bingung sendiri. Ya, kira-kira kenapa anak ini? Gitu pertanyaan saya dalam hati saya. Sehingga saya butuh teman curhat. Nah, jadi saya ingin curhat kepada ibu. Kira-kira bagaimana itu mengatasi anak yang seperti itu? Ibu, kalau boleh tahu apa sih kendalanya? Apa tuh? Memang saya saya beberapa kali masuk, saya mungkin pembelajarannya menurut saya dalam hati saya juga gitu mungkin. Saya hanya fokus kepada itu papan tulis ya whiteboard. Saya tidak membuat video memang karena setiap saya datang pagi hari itu infokus kita kan seperti ibu tahu lah di sini kan kita berebutnya infokus. Jadi kita punya hanya 3. Jadi kalau saya terlambat mengambil dari TU itu saya nggak dapatan. Jadi memang saya nggak bisa menampilkan video pembelajaran saya yang harusnya saya sampaikan. Itu pertama, Bu. Kemudian yang kedua, saya memang butuh beberapa fasilitas pendukung. Terutama hari inilah ya, Bu. Saya akan pembelajaran membuat kartu jurnal. Saya ingin membuat jurnal dengan membuat pakai kartu-kartu. Saya butuh kan fasilitasnya untuk itu. Nah, itu kendala saya, Bu. Makanya saya sering bingung sendiri. Mungkin karena itulah anak tadi pembelajarannya mungkin membosankan. Jadi saya ceramah dengan menulis, mungkin begitu. Berarti kompetensi yang ibu kembangkan di sini apa? Untuk pembelajarannya ya, Bu. Ya saya ingin membuat pembelajaran saya itu nanti menyenangkan. Siswa mengerti apa yang saya ajarkan melalui nanti penampilan video dan pembuatan permainan kartu-kartu itu dalam bentuk kartu nanti jurnal itu saya sampaikan gitu, Bu. Jadi indikatornya mereka mampu dalam memahami pengertian jurnal dan juga mampu melakukan jurnal jika ada transaksi. Kira-kira tujuan kita berdiskusi ini kira-kira apa? Boleh lebih detail lagi? Iya, saya ingin mengubah anak-anak tadi yang mana dia dalam pembelajaran itu membosankan menjadi lebih baik, menjadi nyaman, menyenangkan, dan bersemangat. Nah, itu mau saya inginkan. Oke, baik Bu. Biar bersemangat nih ya, pasti ada indikator-indikator pendukungnya. Kira-kira menurut Ibu indikator-indikator pendukungnya ini apa ya? Iya, saya mau adanya nanti saya mau membuat video gitu dalam pembelajaran saya. Kemudian saya mau membuat kartu-kartu karena materi saya nanti mengenai jurnal. Saya akan membuat kartu pembelajaran dengan jurnal sehingga tercapai nanti makna dari jurnal tadi dengan pemberian kartu-kartu kepada anak-anak. Semangat, berarti bisa membuat video seperti itu ya. Nah, selama ini kalau boleh tahu ya, kendala yang Ibu alami sehingga tidak bertumbuh semangat anak-anak itu apa? Boleh diceritakan kendalanya apa sehingga anak-anak itu tidak bersemangat? Iya, memang ada beberapa kendala pada saat saya pembelajaran. Seperti kalau saya mau membuat video, sepertinya di kelas itu sarananya masih kurang. Seperti infokus, saya tidak dapatkan infokus karena kan ibu tahu lah di sekolah kita kan infokus kita hanya beberapa dan kalau terlambat kita mengambil mungkin dipakai guru yang lain gitu. Jadi saya sering tidak bisa membuat video saya tampil seperti itu. Jadi pembelajaran saya memang seperti monoton. Itulah kendala saya. Karena masih kurang. Berarti tujuan kita Ibu, makanya kita juga ajar dulu, kita sharing ya. Nanti tujuan kita ini kira-kira boleh lah Bu sampaikan tujuannya lebih detail. Berarti tujuannya itu supaya
Tujuan saya mengunjungi ibu atau bertemu dengan ibu siang hari ini supaya ibu membantu saya lah untuk sarana prasarana dalam pembelajaran saya, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. Contoh, saya bisa menampilkan video yang telah saya buat dari rumah, sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. Ibu, tolong sediakan Bu. Oke Bu, berarti ini ya, berarti harus ada indikatornya, begitu ya, indikator untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Boleh lagi Bu diceritakan lagi secara detail lagi indikator untuk mencapai tujuan ini Bu? Indikator ini kan sarana ya. Indikator yang saya buat untuk mencapai tujuan ini ya, terutama dalam pembelajaran. Saya akan membuat nanti satu materi, di mana nanti materi itu bisa saya buat dalam bentuk video yang lebih mudah dimengerti murid. Sehingga contoh, saya akan membuat satu jurnal. Jurnal itu akan saya buat dalam video atau tampilkan, sehingga lebih mudah dimengerti anak-anak dalam membuat jurnal. Kemudian juga nanti cara kedua, nanti saya akan menampilkannya Bu dalam bentuk kartu-kartu. Saya akan membuat jurnal itu dalam bentuk kartu. Saya butuh nanti Bu apa namanya itu, kertas karton ya Bu, untuk membuat saya nanti sampel saya, contoh saya, agar bisa lebih mengerti dalam membuat jurnal. Itu akan. Berarti untuk mendukung supaya apa yang Ibu harapkan dari anak, Ibu membutuhkan dukungan, ya, dukungan baik dari semua pasangan, ya. Nah, baik Bu. Nah, ini kan tadi sudah Ibu ceritakan. Kira-kira Ibu tadi kan sudah menceritakan mau membuat video, membuat kartu, membuat jurnal. Nah, kira-kira Ibu mau melakukannya ini mulai kapan? Sepertinya lebih cepat lebih baik Bu ya, karena memang pembelajaran kami pasti jurnal. Jadi kalau bisa nanti saya akan langsung lakukan di pembelajaran saya di les 8 dan 9. Seperti itu Bu. Dan kalau bisa Bu, bahannya di membuat video dan juga kartu ya. karena nanti saya akan masuk di les 8 dan 9, saya ingin lakukan hari ini. Kebetulan memang materi saya jurnal, jadi saya memang pagi hari ini spesial datang lebih cepat untuk supaya bisa saya mempersiapkan jika nanti ada fasilitasnya. 8 sama 9. Nah, sebelum nanti kita ke ruang kelas, kalau Ibu sudah melakukan membuat video dan membuat ini, kira-kira Ibu bisa memastikan ini nanti berlangsung atau mencapai tujuan dengan baik, kira-kira dengan bagaimana bisa memastikan itu berjalan dengan baik? Iya, saya yakin kalau saya membuat pembelajaran saya dengan menampilkan video, saya yakin anak-anak akan lebih bersemangat. Kenapa? Karena dengan adanya penampilan video itu, mata anak-anak tidak tertuju kepada saya saja. Mereka akan lebih fokus kepada video itu, dan makna yang tersirat dari video itu akan bisa dimengerti. Itu yang pertama. Kemudian dengan pemakaian kartu nanti akan saya buat dalam bentuk permainan. Jadi mereka sambil belajar sambil bermain dapat apa makna yang tersirat dari pembelian kartu jurnal itu. Begitu. Belajar sambil bermain. Nah, ini ibaratnya ya, kita buat skala 1 sampai 10. Ibu mau mengejar di angka berapa ini Bu? Ya, ini langsung yang terakhir ya. Ini ibaratnya ada angka skala 1 sampai 10 nih. Ibu mau mengejar di angka skala berapa dengan melakukan yang Ibu rencanakan?
sebelumnya saya belum bisa membuat video, saya masih mungkin di angka 6. Tapi saya yakin dan percaya kalau udah saya buat nanti video dan juga fasilitas yang saya kemukakan tadi, saya yakin akan dapat angka 8 ke 9, Bu. Hebat ya Bu, mantap luar biasa, angka 8 sama angka 9. Nah, untuk yang mendukungnya, hal-hal yang mendukung rencana Ibu ini kira-kira apa? Ya tentunya hal yang mendukung pertama sekali tentu seperti Ibu lah, rekan sejawat. Kalau Ibu mendukung saya, pasti saya akan lebih bersemangat ya Bu. Dan juga tentunya pihak sekolah. Saya sangat senang kalau nanti pihak sekolah juga membantu menyediakan fasilitas yang ada, contoh infokus, kemudian fasilitas seperti karton-karton tadi yang saya butuhkan. Berarti pihak sekolah itu keamanan dan juga jawab ya Bu. Oke baik Bu, dukungan dari pihak sekolah dan juga ini dilakukan mulai dari Nanti kelas 8 sampai ke 9 di hari ini juga. langsung dukungan dan juga hari ini. Iya. Baik, terima kasih. Bilang ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selamat siang Bu Dorlince. Selamat siang Bu. Udah capek ya Bu Dorlince ya, pas memang gelas terakhir ya. Dan langsung kita ke sini ya Bu ya, untuk cerita-cerita kembali. Nah, untuk refleksinya juga. Nggak apa-apa dan saya duluan ya Bu Dorlince ya. Nanti ada lagi yang akan kita diskusikan nanti setelah saya berikan refleksi sedikit aja tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau saya sih dari pembelajaran yang tadi juga bagus ya Bu. Memang saya lihat juga semangat anak-anak sudah lebih kelihatan ya Bu. Karena memang Ibu sudah menampilkan video dan juga itu kartunya tadi ibarat bermain seperti itu ya Bu. Memang sudah luar biasa. Dan juga saya lihat anak-anak juga memang sudah mengikuti dengan baik. Jadi bisa tercapai angka yang terbaik menurut saya. Tapi ini langsung saya tanya dari Ibu, kira-kira menurut Ibu sudah tercapai belum menurut Ibu? Apa yang Ibu rencanakan ini? Iya Kak, terima kasih Bu.
Dari pembelajaran yang saya lakukan tadi, saya kira udah tercapai, walaupun ya masih ada lah kekurangan, namanya juga tidak sempurna, tapi saya sudah senang bisa mencapai maksimal seperti tadi pembelajaran tadi, di mana anak-anak sudah bersemangat, mereka nyaman, bertanya pun tadi sudah lebih rileks. Jadi saya mau pembelajaran yang seperti itu. Oke. Kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Nah, kira-kira kompetensi lain yang bagaimana lagi yang mau Ibu kembangkan? Kompetensi yang mau saya kembangkan ke depannya, saya akan lebih lagi memperbaiki cara saya dalam pembelajaran, yaitu saya akan lebih lagi sering membuat video-video pembelajaran dan juga pembuatan bagaimana supaya anak-anak itu lebih dapat cepat menerima pembelajaran itu tanpa harus memakai metode pembelajaran. Jadi saya lebih dari dirinya akan mengubah diri saya untuk lebih baik lagi, Bu, dalam pembelajaran. Luar biasa ya, mengubah diri ya supaya bisa dekat dengan anak itu Iya, tentunya itu ya, Bu, betul. ya. Oke, baik. Ini akan berkelanjutan seperti itu ya, Bu, ya. Kan ini sudah dimulai dan seterusnya juga akan seperti ini, seperti itu ya, Bu, ya. Dan saya juga berharap ini tetap dikembangkan dan terus dilanjutkan supaya menumbuhkan semangat anak-anak. Nah, nanti di lain waktu kita masih ada waktu untuk berbincang lagi, dan juga nanti hasil dari anak-anak juga setelah melakukan metode pembelajaran yang sudah direncanakan, bolehlah kita sharing-sharing lagi ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Atau ada lagi Bu? Sebelumnya itu Bu, kira-kira kesimpulan kita melakukan coaching ini kira-kira apa? Kesimpulan yang saya bisa berikan, mulai dari kita pra sampai dengan pasca setelah Ibu masuk tadi dalam pembelajaran, ternyata memang kita harus membutuhkan rekan sejawat untuk membantu kita dalam pembelajaran kita supaya bisa berhasil dengan maksimal, sehingga bisa pembelajaran kita itu terlaksana dengan menyenangkan, anak-anak nyaman, dan kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid tidak merasa tertekan ketika kita masuk, dengan kita membuat berbagai cara, dengan cara penampilan video dan juga berbagai media yang mendukung. Jadi saya harap juga kita juga dengan teman-teman rekan sejawat yang lain sharing untuk bisa membuat